Bab 365 Berjuang Demi Kebahagiaan. Dia adalah surga saya. 3 kata sederhana ini memberikan pukulan besar bagi Wang Qiwer. Dia menatap Wang Donger dengan bingung, tidak menanggapi selama beberapa waktu. Wang Donger merasa sedikit aneh ketika dia melihat ke belakang. Apakah aku salah? Tatapan Wang Qiwer tiba-tiba berubah lembut. Mungkin kamu benar. Ini mungkin juga alasan mengapa aku tidak akan pernah bisa membandingkanmu dalam hatinya. Wang Donger menggelengkan kepalanya dan berkata, kurasa tidak. Perbedaan antara kami hanyalah waktu yang kami temui. Saya hanya bertemu dia dulu, jadi saya berhasil menempati tempat di hatinya. Lain, Anda pasti akan mampu mendapatkan ketertarikannya, mengingat bakat Anda. Jika Anda tidak bisa, dia tidak akan menjadi pria normal. Ketika dia mengatakan ini, Wang Donger tidak bisa menahan tawa. Saat dia menatap wajah yang identik namun lebih dingin di depannya, Wang Donger dalam suasana hati yang damai dan aneh. Wang Qiwer mengejek dirinya sendiri. Tidak, kamu tidak mengerti. Sebenarnya, saya sudah kalah pada awalnya, dan sangat kehilangan itu. Saya tidak bisa dibandingkan dengan Anda, apapun yang terjadi. Wang Donger tertegun. Sister Qiwer, saya akan mengira Anda adalah kakak saya yang telah lama hilang jika bukan karena fakta bahwa saya tahu saya satu-satunya anak di keluarga saya. Kami hanya terlihat terlalu mirip. Wang Qiwer tiba-tiba menjadi gelisah. Mungkin aku salah. Atau mungkin saya seharusnya tidak melakukan apa yang saya lakukan sejak awal. Tapi, jika aku bertemu dengannya sebelumnya, sebelum kamu mengungkapkan identitasmu padanya, aku mungkin benar-benar memiliki secercah harapan. Wang Donger bingung. Saudari Qiwer, mengapa saya tidak bisa mengerti apa yang Anda katakan? Wang Qiwer diam-diam menggelengkan kepalanya dan terus berbicara pada dirinya sendiri, sebenarnya, itu juga karena aku tidak pernah mengerti hatiku sendiri. Akan lebih bagus jika saya melakukannya. Atau mungkin aku seharusnya tidak keluar untuk menemukannya. Aku salah. Saya selalu salah. Wang Donger berhenti berbicara, dan hanya mendengarkannya berbicara diam-diam. Apakah Anda bingung dengan apa yang saya katakan? Wang Qiwer tertawa, tawanya membawa nada sarkastik yang aneh. Namun, dia bersikap sarkastik pada dirinya sendiri. Wang Donger sedikit mengangguk. Wang Qiwer terkekeh dan berkata, tidak ada kebetulan di dunia ini. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa kita akan sangat mirip jika darah kita tidak berasal dari tempat yang sama? Tidakkah kamu berpikir bahwa aku terlihat sangat seperti Dewi Cahaya yang dia pegang di dalam hatinya? Wang Donger bingung. Kakak Qiwer, apa maksudmu? Wang Qiwer berkata, penampilan saya berasal dari Anda. Atau lebih tepatnya, itu datang dari proyeksi Anda yang tercetak paling dalam di hatinya, dan yang ia penuhi dengan cinta. Itulah alasan mengapa saya mengubah diri saya menjadi penampilan ini dan muncul di depannya. Namun, saya tidak berharap apa yang disebut kakak perempuan Anda itu salah. Itu sebenarnya kamu. Proyeksi dalam hatinya ini sebenarnya mewakili Anda ketika Anda tumbuh dewasa. Wang Donger akhirnya tidak bisa tetap duduk lagi. Dia tiba-tiba berdiri, dan menatap Wang Qiwer, tertegun. Qiwer, apa yang kamu bicarakan? Apakah kamu terlihat asli atau palsu? Seringai Wang Qiwer semakin lebar saat dia berkata, kamu sudah meragukan saya sejak lama, apakah saya benar? Sebenarnya, mereka tidak benar-benar palsu. Mereka cukup nyata. Satu-satunya hal yang saya lakukan adalah menetapkan identitas ini. Apakah kamu tahu mengapa aku memberitahumu semua ini? Itu karena aku tiba-tiba merasa ingin menjadi egois sekali. Hari ini, hanya satu dari kita yang bisa hidup untuk melihatnya lagi. Jika aku bisa membunuhmu, aku mungkin hanya punya kesempatan, betapapun kecilnya, bersamanya. Saya masih bisa meyakinkan dia untuk menerima saya melalui kerja keras saya. Namun, jika saya tidak melakukan ini, saya tidak akan memiliki kesempatan sama sekali. Maaf, Donger. Saya hanya pernah mencintainya dalam hidup saya.
Saat aku jatuh cinta padanya adalah ketika dia mengabaikan segalanya dan menelan air panas dari Sun Spring yang menyala-nyala. Tahukah Anda bahwa ia hampir mati setelah ia memetik rumput kerinduan untuk Anda? Saya menyelamatkannya karena ada rumput hati kerinduan di dekatnya yang saya petik untuknya. Saya memberinya makan, jika tidak, dia tidak akan bisa kembali hidup-hidup untuk melihatmu lagi. Cinta adalah hal yang egois dan posesif. Dia mati untukmu di kehidupan masa lalunya. Kehidupan yang dia miliki sekarang diberikan kepadanya oleh kerinduan keretakan hati yang kuambil. Dia seharusnya menjadi milikku. Aku mencintainya. Saya benar-benar mencintainya. Senyum Wang Qiwer berubah menjadi air mata. Dia terus duduk di tempatnya, tetapi air mata sudah memenuhi wajahnya. Wang Donger terdiam saat melihat air mata Wang Qiwer. Namun, tidak ada kejutan atau permusuhan di matanya. Dia dengan lembut menurunkan pinggangnya dan membungkuk ke Wang Qiwer. Qiwer, terima kasih. Terima kasih telah membiarkan Yu Hao bertahan hidup. Jika bukan karena kamu, dia akan mati untukku. Aku bisa merasakan cintamu padanya. Sangat tulus. Namun, saya memiliki gairah dan cinta yang sama untuknya. Kamu benar, atau lebih tepatnya, lembah pertanyaan cinta Yin yang ini benar. Dari kami berdua, hanya satu yang bisa tetap bersamanya. Tidak peduli siapa yang menang atau kalah, saya percaya bahwa kami berdua akan tetap memperlakukannya dengan baik dan mencintainya dengan baik. Lebih tenang, saya hanya punya satu permintaan. Jika Anda menang, dan jika Anda bisa, silakan berubah menjadi saya untuk terus mencintainya. Saya tidak ingin dia meratapi kematianku. Bisakah kamu melakukannya? Air mata Wang Qiwer tiba-tiba berhenti mengalir, dan dia menggelengkan kepalanya diam-diam. Transformasi saya final. Saya hanya bisa melakukannya sekali. Apalagi kamu adalah kamu, dan aku adalah aku. Anda adalah Wang Donger, dan saya Wang Qiwer. Saya ingin dia mencintai saya. Wang Donger bertanya, kalau begitu, jika aku mati, jangan katakan padanya bagaimana aku mati. Katakan saja padanya bahwa saya hilang. Dengan cara ini, setidaknya dia masih akan menemukan beberapa istirahat di dalam hatinya. Di masa depan, Anda harus mencintainya dan perlahan-lahan mentransfer cintanya untuk saya untuk diri sendiri. Wang Qiwer membuka lebar matanya, pupil matanya melebar. Dia meraung, mengapa kamu mengatakan semua ini? Apakah Anda mencoba membuat tekad saya goyah? Bermimpilah. Ketika dia berbicara, dia melompat dari tanah. Tombak naga emasnya langsung muncul di tangannya, berubah menjadi seberkas cahaya keemasan saat menembus ke arah Wang Donger. Tombaknya kelihatannya dikelilingi oleh ular emas yang tak terhitung jumlahnya dan membentuk naga emas besar, aura dominannya tampaknya menembus langit dan bumi. Tiba-tiba, segala sesuatu di sekitarnya menjadi redup. Tombak ini tampaknya mencakup semua kemarahan internal Wang Qiwer dan kegigihannya terhadap cintanya. Cahaya menyilaukan bersinar dari punggung Wang Donger. Dia menunjuk jari-jari kakinya sedikit ke tanah, sebelum dia melayang ke udara. Sayap Dewi Cahaya terbuka dan mendorongnya mundur seolah-olah dia meluncur di atas air. Kuning, ungu, ungu, hitam, hitam, hitam. 6 cincin jiwa mulai bersinar. Cincin jiwa keduanya bersinar terang, dan garis-garis yang tak terhitung jumlahnya dari cahaya of the Butterfly Goddess dilepaskan dari sayap kupu-kupu untuk menyerang naga emas yang datang ke arahnya. Boom yang luar biasa mengguncang udara. Wang Donger mundur saat Wang Qiwer mengarahkan tombaknya ke arahnya saat mengejarnya. Dalam sekejap mata, Wang Donger sudah dipaksa ke satu ujung puncak es. Tiba-tiba, tubuh Wang Donger tenggelam dan lampu di belakangnya ditarik. Sebaliknya, palu hitam pekat muncul di tangannya. Menyapu. Dang. Diikuti oleh suara menusuk, tombak Wang Qiwer mengungkapkan bentuknya. Namun, kekuatan palu itu tidak cukup untuk memaksanya pergi sepenuhnya. Itu hanya terlempar dari tubuh Wang Donger.
Cahaya berdarah muncul saat tombak itu menusuk lengan kiri Wang Donger, menusuknya. Tiba-tiba, kemampuan mengerikan yang melahap kehidupan dari tombak naga emas diaktifkan sepenuhnya. Namun, lingkaran cahaya emas bersinar dari lengan kiri Wang Donger. Itu adalah kekuatan dari Golden Light Left Ambon, yang menjaga tombak dari melahap energi kehidupan Wang Donger. Namun, lengan Wang Donger masih cepat hilang warnanya. Kenapa? Tatapan Wang Qiwer tajam ketika dia menatap Wang Donger dengan kejam. Dia tahu bahwa dia tidak bisa menyakiti Wang Donger dengan satu serangan ini karena kemampuannya. Bahkan jika ada celah di antara mereka, itu tidak besar. Meskipun Wang Donger tidak memiliki jiwa bela diri ultimate, dia memiliki jiwa bela diri kembar. Dalam hal kultivasi, dia juga tidak kalah. Wang Donger tersenyum sedikit. Terima pemogokan ini sebagai pembayaran untuk menyelamatkan Yu Hao. Namun, jangan khawatir. Saya tidak akan menyerah pada pertarungan ini. Sebaliknya, saya masih akan berjuang untuk kebahagiaan saya. Setelah menderita serangan ini, saya merasa lebih nyaman berjuang untuk kebahagiaan saya. Ayo, Qiwer, tunjukkan pada saya yang terbaik yang Anda punya. Saat dia berbicara, mata Wang Donger cerah. Matanya yang biru pucat berubah menjadi biru sepenuhnya, dan clear sky hammer-nya menghilang. Sekali lagi, sayap Dewi Kupu-Kupu miliknya muncul. Setelah ini, dia berubah menjadi seberkas cahaya emas kebiru-biruan dan naik ke udara. Wang Qiwer hanya merasakan tombaknya sedikit bergetar sebelum Wang Donger membebaskan diri darinya. Setelah ini, seberkas cahaya emas kebiruan melonjak ke langit. Itu adalah keterampilan jiwa keenam Wang Donger, tari Dewi Kupu-Kupu. Wang Donger pernah menggunakannya melawan Yan Feng. Meskipun dia adalah sage jiwa dan naga tulang, dia hampir dikalahkan oleh Dance Butterfly Goddess-nya. Kali ini, Wang Donger menggunakannya di awal pertarungan. Qiwer, berhati-hatilah. Saya tidak akan menunjukkan belas kasihan. Suara Wang Donger tiba-tiba bergema. Wang Qiwer marah besar. Siapa yang butuh belas kasihanmu? Dia berjongkok, sebelum menembak ke atas seperti panah emas. Cincin jiwa keenamnya bersinar ketika dia menembak dan melepaskan keterampilan jiwa keenamnya, Bloodlust Golden Dragon. Dia telah memutuskan untuk mengadu keterampilan jiwa keenamnya dengan keterampilan jiwa keenam Wang Donger. Wang Qiwer seperti Dewi Perang saat ini, dia punya naluri alami untuk berkelahi. Ketika dia menyadari bahwa ada sesuatu yang berbeda tentang Wang Donger, dia dengan cepat meningkatkan kekuatan bertarungnya secara maksimal. Seekor naga emas yang tampak marah melilit tubuhnya saat muncul. Perlahan-lahan naik di sepanjang poros Golden Dragon Spear. Kekuatan ledakan seketika itu seolah merobek seluruh langit. Wang Donger bersinar terang dengan cahaya menyilaukan ketika dia berhenti di udara. Setelah ini, cahaya yang tersebar, dan tak terhitung, Dewi Kupu-Kupu Radiant kecil tiba-tiba tersebar, sebelum tiba-tiba mulai menelan Wang Qiwer. Tari Dewi Kupu-Kupu. Ini memang tari kupu-kupu Dewi Wang Donger. Raungan naga nyaring menggema, dan cincin jiwa kelima Wang Qiwer langsung menyala. Wang Donger telah menggunakan keterampilan terkuatnya segera. Meskipun Wang Qiwer tidak tahu niatnya, dia masih bertekad untuk mengadu keahliannya yang paling kuat melawan Wang Donger. Kombinasi Bloodlust Golden Dragon-nya dan Golden Dragon's Roar adalah pasangan keterampilan jiwa terkuat yang bisa dia bentuk. Coiling Golden Dragon langsung tumbuh lebih besar, dan mulai menutupi tubuh Wang Qiwer sepenuhnya. Matanya benar-benar merah sekarang, menandai pertanda haus darah. Seluruh puncak es diterangi oleh cahaya yang keluar dari tubuhnya. Dewi Kupu-Kupu Radiant yang tak terhitung jumlahnya seperti awan emas kebiru-biruan yang menyilaukan pada Wang Qiwer, sedangkan naga emas yang melingkar menerjang ke arah mereka seolah-olah sedang mencari cahaya. Ketika kedua belah pihak bersentuhan satu sama lain, naga Wang Qiwer berhenti, dan Dewi Kupu-Kupu Radiant yang tak terhitung jumlahnya dengan lembut mengikutinya. Mereka tidak berselisih dengan naga, tetapi mendarat secara bertahap. Ini menggunakan kelembutan untuk menaklukkan kekuatan.
Wang Donger jelas menyadari bahwa dia akan kalah dari Wang Qiwer dalam konfrontasi langsung, bahkan dengan teknik palu angin membelah Chaotic dari Clear Sky Hammer-nya. Wang Qiwer tidak akan pernah membiarkannya memiliki kesempatan untuk melepaskan teknik palu angin Chaotic pembelahannya dengan kekuatan penuh. Itulah sebabnya hanya ada satu cara dia bisa mengalahkan Wang Qiwer. Menggunakan kelembutannya untuk menaklukkan kekuatan Wang Qiwer. Hanya Dance Butterfly Goddess-nya yang mampu menekan Wang Qiwer. Naga emas langsung berubah menjadi kebiru-biruan karena ditelan oleh Dewi Kupu-Kupu Radiant. Proyeksi emas kebiruan besar juga muncul di langit pada saat yang sama. Naga emas mulai bertingkah hebat saat mencoba keluar dari perangkap yang ditetapkan oleh Dewi Kupu-Kupu Radiant. Namun, kekuatan ledakan Wang Qiwer dan aura dominan terus melemah saat dia mencoba melarikan diri. Terhadap Yan Feng, Wang Donger telah melepaskan 7 ledakan berturut-turut dengan menggunakan Dance Butterfly Goddess-nya. Bahkan dengan kemampuan Master Roh Jahat Yan Feng, dia masih perlu menggunakan tubuh sejati jiwa miliknya untuk membebaskan diri. Namun, bahkan saat itu dia masih terluka. Tarian kupu-kupu Dewi Wang Donger hanya mungkin karena dia bisa memetamorfosis kemampuannya. Dia tidak kalah berbakat dari Huo Yuhao. Lagi pula, dia juga memiliki jiwa bela diri kembar. Pada titik ini, Wang Qiwer akhirnya merasakan betapa kuatnya Wang Donger itu. Ledakan. Ledakan pertama terdengar, dan proyeksi besar Radiant Butterfly Goddess tiba-tiba muncul, menyebabkan naga emas melingkar menjadi lebih kebiru-biruan. Boom, boom, boom. 3 ledakan lainnya terdengar. Naga emas mulai berputar dan memutarbalikkan sangat. Dewi Kupu-Kupu Radiant yang mengelilinginya juga telah berubah menjadi pola emas kebiruan di tubuh Wang Qiwer. Boom, boom. Ledakan kelima dan keenam terdengar, ledakan mengerikan yang menyebabkan aura naga emas melemah secara signifikan. Namun, langit tiba-tiba menjadi sunyi saat ini. Proyeksi kupu-kupu emas kebiruan yang muncul setelah ledakan keenam bergema sepertinya terwujud di udara. Setelah ini, proyeksi naga emas muncul di bawahnya, dan mulai dengan cepat mengetuk jalannya ke tubuh Wang Qiwer. Weng, ang, lampu keemasan yang menusuk sepertinya menciptakan matahari kecil lain di langit. Setelah itu, aura yang mendominasi belum pernah terjadi sebelumnya langsung meledak. Cahaya emas kebiru-biruan memudar, dan naga akhirnya berhasil membebaskan diri dari pengekangannya, lolos dari pengepungan sebelum ledakan terakhir terjadi. Sosok Wang Donger muncul di udara, terbentuk dari kombinasi garis cahaya kebiru-biruan yang tak terhitung jumlahnya. Saat ini, dia tampak sangat pucat, dan lengan kirinya merosot di samping tubuhnya. Namun, cincin jiwa kelimanya juga menyala, dan dia mengubah emas transparan. Ini adalah keterampilan jiwanya yang kelima, Dewi Kepemilikan Cahaya. Pada saat berikutnya, naga emas yang bangkit bentrok dengan Dewi Kupu-Kupu Wang Donger sekali lagi. Meskipun mereka berdua emas, mereka berdua memiliki gaya dan aura yang berbeda. Cahaya keemasan dari tubuh mereka berkelok-kelok di udara saat mereka bentrok. Dewi Kupu-Kupu Wang Donger dan naga emas melingkar Wang Qiwer menghilang. Hanya 2 sosok menggairahkan turun dari langit dan secara bertahap mendarat di puncak es. Wang Donger dan Wang Qiwer tampak pucat. Namun, tatapan mereka sama tajamnya. Meskipun mereka hanya berselisih untuk waktu yang singkat, mereka sudah memberikan semua. Rambut mereka yang panjang, berwarna biru pucat berkibar-kibar di udara, dan mereka berdua sangat gigih dan fokus. Tekad mereka menyebabkan puncak es dipenuhi dengan udara yang suram. Saat mereka mendarat, mereka juga mengisi ulang sendiri. Bentrokan mereka berikutnya pasti sama spektakulernya seperti sebelumnya. Bahkan mungkin memutuskan siapa pemenang pertarungan ini. Namun, langit menyala pada saat ini. Seolah-olah matahari telah menghiasi puncak es dengan kehadirannya. Cahaya keemasan terang dengan cepat menarik perhatian mereka. Mereka mengangkat kepala untuk melihat ke langit. Apa yang mereka lihat membuat mereka tercengang dan cemas. Di tengah cahaya keemasan, sesosok-sosok dengan cepat mengisi ke arah sosok lain.
Namun, sosok mantan terlempar ke belakang setiap kali ia mencoba menyerang. Darah terus mengalir dari tubuhnya. Namun, dia masih merangkak dengan gigih dan menyerbu ke arah sosok ilusi. Yu Hao, itu dia. Keduanya berbicara pada waktu yang hampir bersamaan. Niat bertarung kuat mereka dibubarkan pada saat ini. Lampu emas kebiru-biruan di belakang Wang Donger mulai menyala lagi. Dia tidak bisa diganggu untuk memulihkan kekuatannya lagi. Sayap Dewi Cahaya miliknya dengan cepat terbuka. Saat dia mengepak mereka dengan kuat, dia mendorong dirinya ke arah sosok di udara yang terus dipukuli. Wang Qiwer tidak bisa terbang, tapi ini tidak mempengaruhi gerakannya. Dia tenggelam, sebelum tiba-tiba muncul seperti peluru meriam. Kekuatan naga emasnya mendorong tubuhnya ke atas menuju sosok lainnya dengan kecepatan yang bahkan lebih cepat daripada Wang Donger. Namun, kekuatan menakutkan yang tak terlukiskan tiba-tiba turun dari langit ketika mereka mencapai ketinggian tertentu, menyebabkan mereka dipaksa kembali ke puncak es. Tidak, Wang Donger berteriak kesedihan ketika dia melihat Huo Yuhao terlempar kembali. Karena karakter Wang Qiwer berbeda dari karakternya, reaksinya juga berbeda. Dia tidak menangis, melainkan menggertakkan giginya. Dia mengabaikan segalanya dan melompat ke udara lagi. Namun, mereka terlalu lemah dibandingkan dengan kekuatan yang telah turun dari langit. Semua upaya mereka sia-sia. Sosok emas kebiruan perlahan berjalan menuju Huo Yuhao, dan trisula yang bersinar muncul di tangannya. Tidak, kali ini, Wang Qiwer akhirnya berteriak bersama dengan Wang Donger. Mereka berdua memiliki tatapan putus asa di mata mereka. Pada titik ini, proyeksi cahaya berhenti, dan suara acuh tak acuh dari sebelumnya terdengar lagi. Tidak ada kesimpulan yang akan dicapai dari duel ini di antara kalian berdua. Karena itu masalahnya, kami akan menggunakan metode lain. Huo Yuhao berada di ambang kematian sekarang. Namun, dia akan bertahan hidup selama salah satu dari Anda bersedia mengorbankan hidup Anda untuknya. Namun, Anda harus ingat bahwa dia mungkin berakhir dengan orang lain jika dia selamat dan Anda mati. Ini berarti bahwa Anda dapat memberikan cinta Anda saingan keinginannya jika Anda mengorbankan hidup Anda untuk menyelamatkannya. Kalian berdua akan memiliki 3 detik untuk memutuskan. 3. Bukankah ini sedikit kejam bagi mereka? Bukankah tesnya cukup? Sebuah suara tumpul bertanya. Kalau saja menjadi menantu saya. Namun, harapan pribadi saya terhadapnya tidak sesederhana itu. Selain itu, ada juga prasyarat untuk menjadi menantu. Apakah kamu lupa? Sebuah suara yang menenangkan menjawab. Tidak mudah menjadi menantu Anda. Mengapa saya merasa seperti Anda mencoba membalas dendam sebelumnya? Apakah semua ayah seperti itu ketika mereka melihat putri mereka jatuh cinta pada orang lain? Kamu pasti bersenang-senang dengan pertarungan, kan? Suara yang menenangkan batuk, sebelum berkata, jangan memfitnah saya. Saya sangat tidak memihak. Tanpa badai, bagaimana mungkin ada pelangi? Saya sudah memutuskan ini ketika saya membiarkan Xiaoqi turun di dunia ini. Di masa depan, jika dia tidak bisa membiarkan Xiaoqi, aku akan mempertimbangkan bahwa tidak ada yang terjadi sama sekali, maka kamu terlalu kejam. Bagaimana mungkin menjadi menantu saya mudah? Dia adalah favorit saya. Bukankah kamu terlalu berlebihan pada putrimu juga? Tanpa badai, tidak ada pelangi. Tanpa kemunduran, orang tidak akan belajar cara menghargai sesuatu. Baiklah, kamu menang. Tanpa badai, tidak ada pelangi. Diam sebelum aku mengeluh pada istrimu. Oh ya, apakah bos tahu bahwa Anda melakukan ini kepada keturunannya? Aku lupa memberitahunya. Sengaja, Huo Yuhao berjuang merangkak dari tanah. Dia tidak tahu sudah berapa kali dia dipukuli hingga saat ini. Dia telah dipukuli begitu dia mulai, dan menjalani seluruh proses kematian dan kembali beberapa kali pada saat ini. Dia perlahan terbiasa dengan perasaan ini, dan telah mengganggu lawannya lebih lama dan lebih lama. Sepanjang proses ini,
dia praktis merasakan setiap jenis rasa sakit yang bisa dibayangkan. Dia bahkan bisa mengingat dengan jelas rasa sakit spesifik yang diikat pada tulang tertentu ketika dihancurkan. Penyiksaan yang tidak manusiawi ini bahwa ia menderita sama dengan suatu bentuk baptisan. Namun, baptisan ini tampaknya membuatnya lebih kuat. Setiap kali dia mengalami rasa sakit dan menggertakkan giginya sebelum menyerbu lawannya yang menakutkan, dia merasa bahwa ketahanan mentalnya menjadi sedikit lebih kuat. Itu bukan perasaan yang baik, tapi Huo Yuhao bisa dengan jelas merasakan peningkatannya. Alasan dia bisa bertahan lebih lama dan lebih lama melawan lawannya bukan karena kemampuannya telah naik ke tingkat di mana dia bisa menyaingi lawannya. Sebaliknya, itu karena kemampuan lawannya tampaknya menjadi lebih lemah seiring berjalannya waktu. Secara alami, ini memungkinkannya untuk bertahan lebih lama. Semakin lama ia bertahan, semakin besar pemukulan yang dideritanya. Seiring berlalunya waktu, dia bahkan merasa bahwa akan lebih baik dibunuh dalam satu pukulan. Setidaknya rasa sakitnya hanya akan berlangsung sekejap. Itu, dan dia hanya harus menderita kesakitan karena kematian, daripada menderita penyiksaan yang tidak manusiawi yang saat ini dia alami. Perlahan, dia mulai runtuh, dan menjadi sangat lemah dan bingung. Satu-satunya pemikiran yang tersisa adalah bahwa dia tahu dia harus menyerang lawannya dengan seluruh kekuatannya. Dia harus menyerang, berkelahi, dan habis-habisan. Setelah beberapa waktu, ia berada di ambang kehancuran. Dia pingsan, tetapi lawannya tidak membunuhnya kali ini. Di tempat yang aneh ini, luka-luka sembuh dengan kecepatan ajaib. Huo Yuhao dapat dengan jelas merasakan tulang-tulangnya yang remuk dipasang kembali, lorong-lorongnya yang rusak terhubung kembali, dan darahnya mulai bersirkulasi melalui tubuhnya sekali lagi. Dia sudah perlahan terbiasa dengan rasa sakit yang mengerikan semakin lama dia berjuang. Sangat nyaman untuk berbaring saja. Kenapa dia belum membunuhku? Ketika akhirnya dia merangkak dari tanah sekali lagi, semua yang ada di sekitarnya kosong, digantikan oleh cahaya keemasan yang ada di mana-mana. Sosok emas kebiruan telah menghilang. Apakah saya lulus, atau tidak? Huo Yuhao linglung saat dia bertanya-tanya ini. Melewati pengalaman tak terlupakan itu sudah cukup bagiku untuk dilewati, bukan? Jika dia harus mengulanginya lagi, dia mungkin benar-benar kehilangan akal. Namun, apakah pelecehan yang dia alami benar-benar tentang semua tes? Rasanya tidak sesederhana itu. Pada titik ini, sekelilingnya berubah menjadi kabut cahaya yang naik dari tanah. Kabut kemudian mulai membentuk lapisan, sebelum terdistorsi. Huo Yuhao memfokuskan pandangannya. Pada titik ini, dia sudah pulih sepenuhnya. Meskipun dia tidak tahu apakah akan ada lagi tes untuknya atau jika semuanya telah berakhir, dia merasa sangat percaya diri. Bukan saja dia tidak memiliki rasa takut, dia malah bersemangat. Penyiksaan brutal yang dia alami bukanlah sia-sia. Kemampuan dan ketahanan mentalnya telah meningkat secara signifikan. Sebuah cahaya menyala, mengubah tanah menjadi proyeksi heksagonal besar. Simbol esoteris yang tak terhitung jumlahnya melayang dan berubah di dalamnya. Segala sesuatu di sini tidak terkendali, tidak seperti sebelumnya. Huo Yuhao merasakan bahwa kekuatan jiwanya masih beredar dengan baik, dan bahwa kekuatan rohaninya tidak lagi ditekan. Satu-satunya hal yang menyedihkan adalah bahwa tungkai bawahnya telah membeku sekali lagi. Netralisasi sebelumnya dari energi asal Ultimate Ace telah kehilangan efeknya. Selain itu, dia tidak bisa terhubung dengan cincinnya untuk melepaskan alat jiwanya yang berbentuk manusia untuk membawa tubuhnya. Akibatnya, dia hanya bisa duduk di tanah, menggunakan lengannya untuk menenangkan dirinya. Pada titik ini, dua sinar cahaya keemasan bersinar secara vertikal tidak jauh di depannya. Dua sosok perlahan menjadi jelas dan muncul di depannya. Kedua tokoh ini saling mendukung. Seluruh tubuh mereka berlumuran darah saat mereka muncul. Jika bukan karena fakta bahwa Huo Yuhao akrab dengan mereka, dia tidak akan mengenali mereka. Dai Huabin, Zulu. Seru Huo Yuhao kaget.
Dai Huabin juga melihatnya. Dia mengangkat kepalanya dan berjuang untuk mengangguk. Setelah Huo Yuhao telah membantu ayahnya sebelumnya, dia tidak lagi memusuhi dia. Namun, ada pandangan sedih di matanya pada saat ini. Dai Huabin terluka parah, seolah-olah dia baru saja keluar dari tong pewarna. Seluruh tubuhnya berlumuran darah. Namun, dia masih tetap berdiri, dan mendukung Zulu di tangannya. Tubuh Zulu mengejang, dan dia mengerang dari waktu ke waktu. Huo Yuhao dapat langsung mengatakan bahwa ada sesuatu yang salah dengan dia menggunakan mata rohnya. Ketika dia fokus pada tubuh Zulu, dia sangat terkejut mengetahui apa yang terjadi padanya. Zulu dalam keadaan tragis, seluruh lengan kanannya bengkok. Sedangkan untuk wajahnya, hanya mungkin melihat setengahnya, karena berlumuran darah dan luka. Hanya setengah dari hidung dan satu telinganya yang tersisa. Sisi wajahnya yang tersisa sangat pucat. Dai Huabin, Zulu, apa yang terjadi? Huo Yuhao hanya bisa bertanya. Sangat sulit baginya untuk bergerak sekarang, jadi dia hanya bisa duduk di mana dia berada dan menanyai mereka berdua. Dai Huabin berjuang untuk berbicara. Dia diracun. Untuk menyelamatkannya, Huo Yuhao mengerti apa yang sedang terjadi. Saat dia melihat luka di sekujur tubuh Dai Huabin, dia tiba-tiba merasa bahwa kebencian terhadapnya sedikit berkurang. Tidak, aku tidak bisa melupakan kebencianku padanya. Dia adalah orang yang menyakiti ibu, yang menyebabkan dia. Namun, mengapa ibu tidak membiarkan saya membalas dendam, dan sebaliknya mengatakan kepada saya bahwa itu adalah takdir? Huo Yuhao merasa sedikit tersiksa, dan menutup matanya. Untuk Dai Huabin, dia memiliki ekspresi simpati di wajahnya. Dai Huabin membantu Zulu ke tanah saat dia duduk di sebelahnya. Dia menunduk dan membiarkannya berbaring di pahanya. Saat ini, dia tidak tampak sekuat sebelumnya. Hanya ada tatapan lembut di matanya saat dia memeriksa luka Zulu. Air mata juga mulai mengalir tak terkendali dari matanya. Lulu, jangan khawatir. Ketika aku memutuskan untuk memotong lenganmu, aku sudah memutuskan bahwa aku akan mencintaimu dan menikahimu sebagai istriku, tidak peduli apa yang terjadi padamu. Anda akan selalu menjadi yang paling cantik di mataku. Saya akan membunuh siapapun yang menyebut Anda jelek. Aku akan menjagamu dengan baik. Bahkan jika saya mati, saya akan memastikan Anda tidak membahayakan. Dai Huabin terisak. Air mata jatuh dari matanya dengan setiap kata yang dia ucapkan. Semua janji di dunia tidak bisa dibandingkan dengan pengalaman kehidupan nyata. Saat dia berani mati-matian dengan Zulu, dia hanya berhasil melewati putaran Sincerity Adventure-nya setelah beberapa kali bersentuhan dengan kematian. Dia akhirnya mengerti hatinya sendiri, dan apa hal terpenting baginya. Pada titik ini, dua sinar cahaya keemasan bersinar. Huo Yuhao dengan cepat mengalihkan perhatiannya ke dua sinar cahaya ini. Sementara ia bersemangat karena kondisi Dai Huabin dan Zulu, ia tahu bahwa dengan kemunculan dua sinar cahaya ini, itu menandakan bahwa Dai Huabin dan Zulu telah berhasil melewati putaran mereka. Ini berarti bahwa mereka harus dapat meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Bagaimana dengan yang lainnya? Beberapa orang yang tersisa semuanya terkait erat dengannya. Mereka adalah teman baik atau seniornya. Yang terpenting, ada juga kekasihnya. Dua sinar cahaya keemasan yang baru saja muncul menjadi jelas. Kali ini, dua orang yang muncul dalam keadaan yang sama sekali berbeda dari tragis yang menimpa Dai Huabin dan Zulu. Mereka masih berdekatan, tetapi mereka saling berpelukan. Su Sanxi tampak sangat senang, dan bersemangat tinggi. Jiang Nanan yang menggairahkan bersandar di lengannya dengan rona merah di wajahnya. Dia memeluk salah satu lengannya dan tersenyum puas. Meskipun ada noda air mata di sebelah matanya, mereka berdua mengeluarkan aura bahagia. Senior ketiga, senior keempat, apakah kalian berdua baik-baik saja? Huo Yuhao buru-buru bertanya. Aku baik-baik saja. Saya merasa sangat baik. Hahaha.
Su Sanxi memandang Huo Yuhao dan langsung tertawa terbahak-bahak. Namun, dia segera melihat Dai Huabin dan Zulu, dan mengerutkan alisnya. Dia menatap Huo Yuhao dengan tatapan ingin tahu setelahnya. Huo Yuhao mengatupkan bibirnya dan berkata, mereka terluka parah. Zulu, Su Sanxi bisa melihat segalanya untuk dirinya sendiri meskipun dia tidak menyelesaikan kata-katanya. Dia sangat terkejut dengan kondisi Zulu. Tidak peduli apa, mereka masih dari akademi yang sama. Dia tidak menertawakan kemalangan mereka, dan dengan cepat pergi ke mereka berdua sebelum berjongkok. Dia perlahan-lahan melepaskan kekuatan jiwanya Xuan Wu yang lembut. Di belakangnya, proyeksi ular kura-kura muncul. Itu tidak lagi cacat, dan tidak perlu diaktifkan dengan kekuatan. Itu adalah Xuan Wu murni. Kekuatan air yang lembut dengan cepat membersihkan luka Dai Huabin dan Zulu. Tidak hanya menghilangkan noda darah, tetapi juga membersihkan luka mereka. Meskipun Su Sanxi tidak tahu bagaimana melakukan perawatan medis, elemen air murni dari jiwanya Xuan Wu sangat bermanfaat untuk menyembuhkan luka mereka. Paling tidak, itu akan bisa menghilangkan racun yang tersisa di tubuh mereka. Dai Huabin mengangkat kepalanya, matanya dipenuhi rasa terima kasih saat dia mengangguk ke arah Su Sanxi. Su Sanxi menghela nafas dan berkata, jika kita dapat meninggalkan tempat ini hidup-hidup, kita dapat kembali ke akademi dan menemukan seseorang untuk mengobatinya. Ada guru penyembuh dan tipe tambahan yang memiliki gelar Douluo di halaman dalam. Mungkin dia bisa membantu menyembuhkannya. Oke, Dai Huabin tampaknya sedikit tidak tertarik, hanya memilih untuk memeluk Zulu lebih erat. Sinar cahaya keemasan lain bersinar. Kali ini hanya ada satu balok. Kakak senior tertua. Ketika mereka melihat Zhang Lexuan, Huo Yuhao, Su Sanxi, dan Jiang Nanan tidak bisa tidak memanggilnya. Orang lain telah kembali, yang membuktikan bahwa orang lain telah lulus ujian mereka. Itu hal yang baik bagi mereka. Zhang Lexuan tersenyum dan mengangguk pada mereka. Setelah itu, dia juga melihat Dai Huabin dan Zulu dan segera bergegas. Namun, dia tidak tahu bagaimana memperlakukan mereka, dan hanya bisa menghibur mereka. Huo Yuhao menyaksikan dari samping, dan terpana menyadari bahwa Zhang Lexuan tampaknya telah menjadi berbeda. Di masa lalu, dia jarang tersenyum. Namun, dia sekarang tampak santai menyeringai. Meskipun dia mengerutkan alisnya setelah melihat luka kritis Zulu, kebencian yang biasanya ada di sana hilang. Dia tampak lebih mudah didekati, dan matanya juga lebih cerah. Dia berbeda. Sepertinya semua orang telah mengalami hal yang berbeda dalam tes petualangan ketulusan mereka. Itu juga sama dengan senior ketiga dan keempat. Namun, apa yang sebenarnya terjadi pada keduanya? Donger, kapan kamu akan kembali? Qiwer juga belum datang. Bagaimana kabarnya?